Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini teman-teman yang ada di Masjid Muslim Bilioner ya, saya lihat rame nih mak-mak nih, Masya Allah. Ibu-ibu, Daramang, dada-dada dulu dong, dada-dada ke Abi. Mana? Oh, berarti dengar ya. Yang nggak ada dada-dada mungkin hutangnya masih terlalu berat ya. Jadi susah angkat tangannya gitu kan. Insya Allah Allah lunaskan dengan mudah ya insya Allah. Teman-teman yang di online, yang dimanapun antum berada, gitu ya, mudah-mudahan Allah terus berkahi, Allah terus jadikan kita orang-orang yang istiqomah til jannah dan bisa menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus bisa ittiba'ur Rasul, bisa terus mengikuti, menjejaki jejak langkah beliau hingga kala kita bisa membersamai beliau di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, abang kakak ya bunda, Abi mau sharing kembali materi kemarin sih kayaknya karena materi kemarin di khutbah nikah ya karena kemarin baru dikit kayaknya yang dengar. Tanpa ini materi juga baik untuk mak-mak juga nih, bapak-bapak juga semua yang ada di online maupun offline ya. Kemarin Abi ngasih khutbah nikah di pernikahan Ananda Zafron dan Ananda Vivi ya. Kapan mereka masuk pondok lagi nih ya? Nggak ada waktu bulan madu kayaknya ya, Ramadan soalnya. Amin, kemarin di apa namanya di Bogor ya, telah terlaksana alhamdulillah pernikahan Vivi dengan Zafron, santri dan santriwati kita. Mudah-mudahan kita doakan ya mereka bisa menjalani kehidupan yang baru dengan amazing, ya membingkai, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya til jannah. Amin, amin, rabbal alamin. Nah, di materi kemarin ketika Abi sharing di khutbah nikah, ini ada sebuah materi yang materi materi Abi kan kalau ngasih materi agak beda ya, mungkin gayanya bukan gaya-gaya ustadz gitu ya, tapi gaya-gaya gaya-gaya motivator, gaya-gaya trainer, gaya-gaya mentor atau coach yang mereka memberikan sebuah materi gitu ya, yang memang ini aplikatif dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemarin di khutbah nikah ini, nah santai sambil catat ya insya Allah. Jadi ternyata alhamdulillah dengan izin Allah, Abi banyak membersamai keluarga-keluarga, Abi banyak membersamai pasangan-pasangan, ya pasangan-pasangan di komunitas Abi gitu ya yang jatuh bangun katakan gitu ya membangun keharmonisan rumah tangganya. Nah, jadi teman-teman juga nih mak-mak di Cinangneng kalau dengar materi hari ini mungkin bisa menjadi sebuah cerminan dan evaluasi. Jangan-jangan selama ini kita ini ribut terus gitu ya dengan suami ya, dengan pasangan kita itu karena tidak tahu peran kita sebagai apa di rumah tangga kita. Kalau bahasanya kemarin ketika LCMB ada salah satu 13 DNA santri Pondok CEO Masjid Muslim Bilioner ada yang namanya multitasking ya kan, multitasker. Ketika kita bisa menjalani berbagai macam peran dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana peran kita dalam rumah tangga ya kan, sebelum kita bicara apa ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, kata At-Tahrim ayat 6, jangan apa namanya lindungi ya, jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, sebelum kita bicara melindungi keluarga dari api neraka, sebelum kita mendakwahi mereka, kita harus punya hubungan yang baik terlebih dahulu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, ya mungkin habis sekarang hampir 20 tahun lah ya usia pernikahan. Ya, ini eh, tidak lepas dari apa yang Mas Abi sharingkan pagi hari ini. Ya, dan cinta itu butuh diperjuangkan, rumah tangga itu butuh diperjuangkan. Ya, banyak orang yang akhirnya ya apa ya istilah kata bubar jalan ya mungkin mungkin karena mereka belum paham materi yang akan Nabi sharingkan pagi hari ini. So teman-teman, anak Nabi ada lima ya, lima peran yang kemarin Nabi sharingkan di khutbah nikah Zafron dan Vivi kemarin. Ya, jadi yang pertama adalah
P, ya. Nah, nanti singkatan adalah pisok. Sebenarnya materinya fisik, cuma Nabi ganti dengan pisok. Ya. P, P yang pertama itu adalah antum sebagai partner. Ya, wabil khusus nih ya, kemarin itu kan sebenarnya itu adalah pasangan kelima ya, yang MB nikahkan ya. Dulu ada yang sesama insan MB lah ya, ada Rizky Syafira kemarin Zafron, Vivi, Bang Pur dengan Teh Dini ya. Teh Dini juga ya orang MB lah sebelumnya gitu kan. Ada siapa lagi? Faisal kemarin dengan Mela, ya Mela juga orang MB. Ada Teh Putri sama Bang Cein. Kita doakan yang sakit-sakit ya. Saya dengar Bang Cein, Coach Okta, ya, Bang Deka, dan mungkin santri-santri yang lain juga ada yang sedang sakit. Kita doakan dan termasuk orang-orang tua santri, Pak Dandun di sini mungkin juga standby. Ya, kita doakan semua yang Allah sakit, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah. Amin amin rabbal alamin. Nah, jadi terutama buat para pejuang dakwah nih, para calon-calon CEO. Nah, antum harus paham ini. Ya, antum CEO, antum akan menjadi seorang yang multitasking, antum akan menjadi seorang organisatoris. Antum punya banyak divisi di bisnis antum, di masjid antum, di pondok antum, kelak di gerakan organisasi dakwah antum. Nah, organisasi terkecil yang harus antum selamatkan dan perjuangkan menjadi organisasi yang luar biasa adalah keluarga itu sendiri. Terutama dengan pasangan kita. Ya, kalau kita tanda kutip gagal membangun keharmonisan dengan pasangan, ya bisa jadi sulit untuk kita membangun sebuah organisasi yang baik. Ya, kalau habis sering menyampaikan ini, kalau ranjangnya kita berantakan ya, nggak benar hubungan kita, berarti ya keluarga kita juga mungkin nggak akan baik. Kalau ranjang nggak bagus, keluarga nggak bagus, artinya bisnis pun nggak akan bagus. Gitulah kurang lebih sederhananya. Well, teori ini tidak sesimpel itu. Tapi faktanya kalau antum bisa baik di ranjang gitu ya. Ranjang itu artinya ini bahasa kasarnya. Hubungan antum dengan istri, dengan suami, dengan pasangan antum baik. Keluarga insya Allah baik. Kenapa? Jadi tahu visi misi keluarganya seperti apa. Ya, antum mau bagaimana didik anaknya. Ya, lalu urusan di bisnis, akhirnya saling dukung dan seterusnya. Nah, itu akhirnya juga jadi bagus. Di karir pekerjaan, apapun amanah pekerjaan antum jadi baik. Nah, itu bisa terjadi kalau kita, ya, ini Abid ngomongnya terlalu cepat nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Paham 5 peran ini. Yang pertama, P, partner. Apalagi kalau antum nikahnya sesama insan MB, katakan begitu. Ya terlepas dengan orang MB ataupun bukan, antum harus paham ini. Karena pasti antum lagi, pasti teman-teman pengen dong punya karya, pengen dong punya legacy, warisan peradaban gitu. Ya, Abi sama Umi nih. Ya, ketika Abi sedang berperan sebagai seorang partner gitu ya. Wah, kita berdebat di meja perundingan. Wah, ya, kalau ada ayah beben, wah lebih debat lagi. Panas kita debatnya. Kenapa? Oke, kita bicara visi, kita bicara misi. Oke, kita mau ngapain nih MB nih? Di bisnis Abi mau ngapain lagi nih? Visi apa lagi mau kita wujudkan nih? Mana yang kita harus coret? Mana yang kita prioritaskan? Mana yang kita dahulukan? Mana yang uangnya kita cari dulu? Mana yang kita harus siapkan fundamental fondasinya? Itu semua dibahas ketika Abi sama Umi sebagai pasangan, gitu ya. Kemarin Abi nasihat ketika Zafron sama Vivi jadi pasangan. Ada kalanya antum jadi seorang partner, partner bisnis, partner organisasi, membangun pondok, membangun masjid, membangun organisasi bisnis, pekerjaan dan seterusnya. Ya, nggak usah baper kalau di sini kita adu mulut, kita adu adu pendapat gitu. Tapi ya ributnya hanya di meja perundingan. Kenapa? Kita paham bahwa ya ini kita sedang berperan menjadi seorang partner. Dan memang harus ya, dan budaya yang dibangun juga sama Ayah Beben di antara Kadif, di antara tim dan seterusnya. Kan itu kan apa namanya? Ayo, apa namanya? Adu pendapat gitu. Ngobrol ya kan? Ngobrol begitu. Jadi yang pertama sebagai partner. Nah, ini penting. Kadang kita nggak paham lagi kita beradu pendapat lagi ngomongin bisnis, ngomongin diranjang pula gitu kan, berantem gitu. Ya, kita nggak sadar ya kita sebenarnya ketika kita ngobrolin bisnis, kita lagi ngobrolin kerjaan itu saya istri, antum dengan suami dengan istri itu sebagai seorang partner usaha, partner bisnis. Kenapa? Kita harus paham itu karena kita kan pengen organisasi kita bertumbuh, menguntungkan kalau di sisi bisnis. Semakin banyak penerima manfaatnya kalau kita bicara kegiatan sosial dan seterusnya. Yang pertama partner, yang kedua IS, istri atau suami. Jadi yang kedua adalah antum berperan sebagai istri atau suami.
Ya, wah, ini materinya panjang kali lebar kalau kita bicara hak dan kewajiban seorang istri, termasuk hak dan kewajiban seorang suami. Tapi poinnya teman-teman pendek cerita lah ya, karena ini kan kajian satu doa hanya 15 menitan, 20 menit katakan begitu. Pendek cerita, apapun kejadiannya, peristiwanya ketika antum punya drama antara suami dan istri, drama rumah tangga begitu ya. Ya, semua kita kembalikan kepada agama, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita, antum pada pengen masuk surga nggak? Pengen kan? Ya. Nah, jawabannya, kata kuncinya adalah pintu surganya seorang suami adalah kesabaran. Pintu surganya seorang akhwat, seorang istri adalah apa? Ketaatan. Jadi santri-santri Abi ini, santriwati, anak-anak Abi semua, ya, antum nih, ya, mau jadi istri yang baik nanti, persiapkan otot ketaatan. Ketaatan pada Allah, Rasul, dan pimpinan. Pimpinan di rumah tangga siapa? Sebagai koamnya, ya suami. Ya bahkan bisa dibilang ketika ijab kabul itu kan seorang istri itu sudah diambil sama suaminya. Nah gitu lah kurang lebih. Ya nomor satu antum harus taat dengan suami. Seorang suami, ya apapun kondisinya, ya pintu surga kita adalah kesabaran. Ya memang ya bukan hanya istri sebagai penguji kesabaran kita gitu ya, tapi memang membangun rumah tangga, membangun mencari nafkahnya ini itu dan seterusnya. Ya itu semua pintu-pintu kesabaran yang harus kita bangun ototnya. Nah, kalau seorang suami sudah punya otot kesabaran yang baik, kalau seorang istri sudah punya otot ketaatan yang baik, insya Allah harmonis, samara, sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Jadi yang kedua apa? Sebagai istri dan suami. Wah, ini juga satu bab khusus panjang kali lebar kita bahas. Tapi pendek cerita, garis poin pentingnya, wes pokoknya banyak rumah tangga yang berantakan karena biasanya punten afwan, ya istrinya nggak taat. Selama suaminya ya baik ya, kalau ayo kita maksiat ya itu beda cerita lah. Ya, dalam kondisi yang suaminya juga soleh, istrinya juga baik seperti itu. Ya, taat. Yang kedua, suaminya harus banyak-banyak sabar. Peace, PIS. Yang ketiga, ya, jadi PIS tadi yang kedua ya istri atau suami. Yang ketiga adalah S lagi. Ini sebagai apa? Sebagai sahabat. Nah, ini penting teman-teman dan ini sering kali menjadi menjadi apa ya? Bara api rumah tangga yang menjadikan kita di rumah tuh panas terus gitu. Kenapa? Karena kita nggak paham ya. Dulu lagi kita sahabatan, lagi kita kenalan, pacaran, anggaplah begitu gitu ya. Apa namanya? Kita kayak nggak pernah berantem gitu lah kurang lebih. Kenapa? Karena hubungan kita lebih banyak porsi sebagai sahabat. Nah, kita lupa ketika kita sudah akad nikah, sudah seranjang, serumah tangga, sedapur, kita lupa ada peran sahabat. Abi sama Umi katakan begitu ya. Abi tuh kalau lagi pengen Abi ingin mencurhatkan misalnya, mencurhatkan isi hati Abi kepada Umi, ya mungkin keluhan, mungkin Abi sedang lelah, apapun itu. Abi kadang bilang, Umi, sekarang Umi sebagai sahabat ya. Artinya apa? Umi jangan ngerespon apa yang Abi sampaikan. Udah diem aja begitu. Seorang sahabat kan hanya menyediakan telinga untuk mendengar dan menyediakan bahu untuk bersandar. Gitulah kurang lebih sahabat. Paham ya? Sama, Umi juga ketika dia ada waktu nggak gitu kan mau ngobrol nih, panjang nih. Abi tanya, oke, ini peran Abi sebagai apa dulu nih? Sebagai sahabat, sebagai suami gitu kan? Karena beda gitu. Sebagai pimpinan di rumah tangga, sebagai sahabat Bi, oke. Ya udah gue nggak usah komen ya. Udah dengerin aja. Dia ngomong apa. Wah, cacat, cacat, cacat. Gitu lah kurang lebih. Ya, cuma butuh dipeluk, cuma butuh didengarkan. Ya, nah ini peran sahabat ini seringkali kita lupakan. Makanya akhir mungkin antum hanya bermain satu peran saja. Suami istri saja gitu. Oh, suami. Al-Qawam, pemimpin. Lebih kuat. Antum harus dengar. Ah, itu aja yang dipakai dalilnya. Nggak bisa, teman-teman. Ya, ya, ada saat dimana kita jadi seorang partner, ada saat kita sebagai istri atau suami, partner itu lebih kita bicara profesionalism, keprofesionalitasan di pekerjaan, anggaplah begitu. Ya, Bang Cein sama Teh Putri, wah, sebagai partner beda cerita ketika dia sama sebagai istri atau suami kan begitu.
Kalau kerjaan ribut-ribut di soal kerjaan dibawa ke rumah tangga, dibawa ke ranjang, ribut terus di rumah akhirnya begitu. Nah, kita harus bisa pisahkan. Nah, saya sampaikan ini kenapa? Karena banyak mungkin akan dari antara antum yang akan saling menikah mungkin atau di luar sana antum punya intinya Abi kan pengen antum juga punya nikah dengan para pejuang dakwah begitu. Nah, ini sebagai partner. Mungkin dakwahnya beda-beda organisasinya dan seterusnya dan seterusnya. Istri atau suami yang kedua, ya. Yang ketiga S adalah sahabat. Intinya bisa seorang sahabat, sediakan telinga dan bahu untuk mereka bersandar menangis. Peluk cukup. Nggak usah banyak ngomong kitanya. Nggak usah sok tahu, nggak usah sok nasehatin. Apalagi wanita. Wanita itu hanya butuh didengar banyak kan defaultnya begitu. Betul ya ibu-ibu ya? Nggak butuh, nggak butuh nasehat, nggak butuh motivasi. Hanya butuh didengar. Nah begitu. Kenapa? Karena seorang wanita per harinya butuh 20.000 kata dikeluarkan. Nah begitu. Kalau nggak keluar nih, bahaya meledak begitu. Ya ditabung 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 seminggu ya kan, ya kalikan saja akhirnya di akhir minggu Anda mendengarkan cerewetan istri Anda, katakan begitu. Kenapa? Ya 20.000 kata per hari. Dan parahnya laki-laki ya mungkin katakan termasuk Abi karena Abi juga laki-laki, kita ini di sel otak kita ini untuk kemampuan mendengar kita ini sangat kecil banget sehingga kita ini budek, sulit untuk kita mendengar. Yuk laki-laki, yuk para suami, yuk para calon suami belajar mendengar. Partner, istri, suami, sahabat. Yang kedua, O, sebagai orang tua. Kelak nanti antum semua insya Allah atas izin Allah akan menjadi orang tua. Minimal ya orang tua asuh dulu nih sekarang. Punya banyak anak kita ya, para penghafal Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini ilmunya panjang kali lebar lagi nih, ilmu parenting. Ya, antum membangun bisnis gagal bisa bangun lagi dari nol. Hutang miliaran bangun lagi dari nol bisa menghasilkan miliaran. Tapi membangun rumah tangga, membangun anak generasi kita berikutnya yang merupakan adalah investasi masa depan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya bilang investasi? Ya, karena doanya anak soleh itu kan tidak lekang dimakan masa gitu ya. Kita meninggal pun tuh masih ngalir terus pahala mengalir terus doa-doa mereka gitu. Waladun soleh. Nah, kalau kita tanda kutip punten gagal membangun manusia sebagai generasi kita, gagal membangun peran kita sebagai orang tua dan bagaimana kita berperan sebagai orang tua kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya. Nah, ini menjadi problematika yang baru, teman-teman. Artinya apa? Penting buat antum semua, mobil khusus anak-anak Abi, calon-calon orang tua nanti kelak, belajar ilmu parenting. Cara marah yang benar bagaimana kepada anak kita, cara nenggurnya seperti apa, cara tegasnya seperti apa, cara ngasih reward penghargaannya seperti apa. Itu semua ada caranya. Ya, wah, ini materi panjang kali lebar lagi nih. Tapi ilmu parenting itu amat sangat penting. Kenapa? Karena banyak tadi lagi-lagi generasi kita ini berantakan, wabil khusus nih para akhwat ya sebagai madrasatul ula, sebagai sekolah yang pertama, sekolah yang utama rusaknya generasi itu ya ini Yahudi laknatullah alaih simple mereka merusak generasi wanitanya. Kenapa? Karena mereka tahu generasi kita ini sangat tergantung dengan ibu-ibunya. Kenapa ya tadi sebagai madrasatul ula suami itu kan sibuk di luar katakan kebanyakan. Nah, sekolahnya itu kan di rumah. Bagaimana seorang ibu bisa mengajarkan anak-anaknya memberikan pelajaran tauhid, akidah sampai ke life skill gitu. Life skill itu apa? Ya, keterampilan bertahan hidup. Bisa masak kayak bisa apa dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ilmu parenting ini amat sangat penting ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah ya apa ya istilah kata gini. Anak-anak kita itu cerminan diri kita, simpelnya begitu. Pokoknya kalau anak kita rusak pun tanda kutip ya udah kitanya yang rusak. Daripada menyalahkan orang lain, daripada menyalahkan lingkungan, kitanya yang rusak. Kalau anak-anak kita baik, insya Allah ya semua atas izin Allah ya karena kita juga berjuang keras di rumah kita membangun pendidikan buat anak yang baik. Antum pengen anaknya menjadi penghafal Quran. Terus anak-anak kita nggak pernah ngelihat bapak ibu megang Quran di rumah gitu. Ngaji minimal. Ya gimana mereka mau mencontoh kita? Katakan begitu. Kebayang ya? Jadi mereka yang mencontoh kita teman-teman. Itu apa?
orang tua. P-nya apa? Partner. Ya, teman kerja, teman diskusi, teman profesional. I-nya apa? Istri, suami. S-nya apa? Sahabat. O-nya apa? Orang tua. Nah, ini 4 udah penting banget nih. Yang terakhir, yang kelima. K. Ini juga teramat super duper penting. Yaitu apa? Sebagai kekasih. Sebagai apa? Kekasih. Dulu masih maksiat, masih haram sebagai pacar, kekasih, kita nempel banget, iya kan? Pegang-pegang dan seterusnya itu dosa gitu, ya. Ada malaikat Zabaniyah bahkan kitanya menak-enakan orang tua kita tuh kalau antum pacaran tuh orang tua kita akan disiksa oleh malaikat Zabaniyah. Nauzubillahi min zalik. Ya makanya antum santri-santri Abi khususnya udahlah jangan main belakang. Kalau ada yang suka bilang ke Abi gitu, bilang ke Ayah Beben. Kita proses dengan cara yang benar, jalur depan. Nah, kalau antum mulai pacaran-pacaran, malaikat Zabaniyah ini berbahaya. Orang tua kita yang disikat. Pengen antum dipukulin palanya sama malaikat Zabaniyah. Baca aja kisah. Gitu. Nah, lagi ya ini bicara orang luar ya. Wah, lagi apa namanya? Lagi pacaran. Wah, mesra banget. Maksiat mah mesra banget ya. Itu kerjaannya setan biasa. Begitu udah nikah, lupa dia sebagai peran sebagai kekasih. Padahal pacaran halal kan setelah akad nikah begitu. Ya. Makanya banyak orang yang sudah pacaran bertahun-tahun, pas nikah, nikah cuma 3 bulan, setahun berantakan gitu. Iya, peran kekasihnya ini hanya sampai di meja ijab kabul depan penghulu. Mereka lupa peran sebagai kekasih ketika mereka sudah menikah. Nah ini penting. Apalagi buat antum-antum yang insya Allah tidak pacaran, yang prosesnya ta'aruf, udah enak banget ini pacaran selama menikah. Mantap. Gitu. Prakteknya gimana Bi? Ya antum sering lihat lah kalau Abi suka touring sama Umi. Itu tuh lagi Abi bermain peran tanpa bawa anak-anak gitu kan. Sebagai kekasih. Asik. Dulu kalau orang-orang luar sana kan boncengan, peluk-pelukan begitu kan. Maksiat. Kita kalau istri udah enak. Nah, mantap. Sebagai kekasih. Pacaran. Abi tuh suka ngajarin ke teman-teman Abi di KAT. Banyakin ngamar. Banyakin bulan madu. Gitu. Ngamar tuh apa? Lu nggak harus ke Eropa gitu. Banyak orang yang wah bulan madunya mahal tapi jarang-jarang. Ya, sekali seumur hidup, wah ke Eropa pulang berantem lagi. Punten maaf, bercerai lagi. Banyak yang begitu. Ya bukan salah ke Eropanya, enggak. Tapi kalau lebih gayanya mending lo sering-sering, murah, sering, ya, berkualitas. Ya maksudnya apa ya? Lo ngamar ke hotel atau lo nenda, glamping gitu ya. Dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan? Sebagai kekasih ngobrol. Satukan visi lagi. Itu kayak gitar udah sering berantem dan jang jreng bunyinya udah bunyinya sudah nggak harmonis katakan butuh di stem lagi kan. Piano semua biola semua alat musik butuh di stem disesuaikan lagi supaya bunyinya enak. Sama hubungan kita nih ya kadang suka berantem kadang suka ini dan seterusnya anu sebagai suami sebagai istri di stem lagi. Nah itu ngobrol. Ya ibu-ibu Cinang Neng datanglah ke Majelis Muslim Bilioner ajak suaminya. Oh di saung pojok di sungai. Ya kan ngobrol di situ. Ayah asik. Ibu ngobrol. Ya kalau tidak terjadi sebuah kesepakatan masih berantem lagi udah ceburin aja ke sungai Cinang-Neng. Nauzubillah min dzalik. Canda kalau itu ya. Berenang bersama boleh. Ya kan? Nah itu kan 4 bulan madu tuh. Ya kan? Murah. Ya, MB kan apa tuh? Madu bulan dibalik ya. Maksa ya, bulan madu. Ya itulah, madu bulan. Memadu bulan. Nah itulah. Nah, jadi sering-sering kita sebagai seorang kekasih ini jalan bareng, nggak harus mahal. Ke Kebun Raya Bogor, iyalah, tinggal datang, masuk bayar nggak sih? Ya anggaplah bayar berapa sih 5.000 katakan, bawa tiker ngobrol di situ gitu. Ya. Ke puncak kayak kemana Masjid Attaun jalan kadang-kadang gitu kan ke sana. Ya, itu kan murah, murah meriah. Habis suka terus makan apa di warung makan Indomie aja ngobrol sama istri. Ya, karena kalau di rumah suasananya kan berbeda. Nah, itu
itu apa ya? Versi bulan madu versi Abi. Pacaran, ngamar. Ya kalau lagi pengen indohoy ya mangga sudah halal gitu kan. Ngamar nggak harus ngamar di Eropa enggak gitu. Nah, peran sebagai kekasih ini sering juga dilupakan. Makanya jarang di stem ibarat gitar gitu. Jarang disesuaikan lagi bunyi nadanya. Ngobrol, apa sih diobrolin Nabi? Ngomongin visi, ngomongin misi. Ini anak kita nih, ya mau sekolah di mana nanti? Mau bagaimana? Oh, berarti uangnya berapa? Oh, oke, berarti kita harus nyiapin. Itu semua harus dibicarakan. Kalau Abi begitu. Adalah gimana Allah aja lah. Oke, bicara tawakal oke, tapi kita kan harus ada ikhtiarnya juga, ya. Nah, jadi udah nikah jangan lupa pacaran, cuy. Jangan lupa peran kekasih kita kita mainkan itu justru asik banget. Asik banget halal, cuy. Gitu. Ya. Nah, jadi abang kakak ayah bunda, ibu rahmatullah, udah setengah jam aja ya. Mudah-mudahan ya fisik apa namanya? Partner, P-nya apa? Partner. I-nya istri, suami. S-nya sahabat. O-nya orang tua. K-nya apa? Kekasih. Dan sekaligus mumpung ingat tadi jadi tiba-tiba keingetan tanggal 29 Maret ini insya Allah akan ada nikah massal, betul? Nah, pendek cerita kita masih ada slot nih. Ya, kurang lebih 7 slot lagi siapa yang mau menikah gratis. Ya, bahkan apa namanya ada kue udah ada kue pengantinnya. Kita banyak sponsor kan? Ada kita sedang upayakan ada logam bukan upayakan sedang lagi diproses ada logam mulianya ya sebagai mahar dari kita juga. Ini Masya Allah. Ini masjid apaan sih? Semuanya dibantuin Masya Allah. Ya, ada tadi saya dapat laporan ada souvenir-souvenir tambahan, ya macam-macam. Tadi ada dapat apa lagi ya. Nah ini kan Masya Allah. Nah ayo teman-teman, tapi nanti diseleksi juga ya. Yang kalau yang sudah duda atau yang sudah janda gitu ya, kita lihat dulu janda judanya, apa surat-suratnya seperti itu. Ya, nah kita mencari nih, atau mungkin bukan di Cinangneng, di desa lain. Atau ada teman-teman para santri nih ya yang mau nikah terus nggak punya duit, nah coba dikirimkan. Oh, ada paket panci dan lain-lain. Wah, macam-macam nih. Wah, pokoknya udahlah nikahnya gratis, ya kan? Ya pasangan cariin masing-masing ya, gitu. Ya. Kecuali santri MB bisa bicarakan. Sudah kita biayai semua. Nah, kita masih ada slot 7 slot buat nikah masalnya. Ya. Tadinya kita mau bikin yang nikah isbat juga, orang yang sudah nikah yang belum punya surat-suratnya, tapi ternyata minimal 20 lah. Itu kita dari KUA-nya kita agak keberatan, agak di Bogor aturan agak beda sama di kota yang lain ternyata. Ya sudah kita mencari mereka-mereka yang memang mau nikah halal daripada pacaran. Yuk kita cari. Nah bantu cari teman-teman ya. Kalau yang tempatnya mungkin rumahnya di Depok misalnya di Jakarta bisa nggak? Bisa tinggal urus KUA sana transfer ke KUA kita begitu kurang, kurang lebih. Ya detail nanti bisa tanya Encing Ferry ya sebagai humas kita. Ya, nah mudah-mudahan ya abang kakak ya bunda ibu rahmatullah dan bahkan nanti khutbah nikahnya mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin. Wah, ini udah keren banget ya Menteri Agama yang khutbah nikahnya nanti. Wah cakep ini Masya Allah. Mantan Menteri Agama ya Pak Lukman Hakim Saifuddin, Masya Allah. Begitu abang kakak ya bunda, pisok ya partner, istri, suami, sahabat, orang tua dan kekasih. Ini adalah 5 peran yang harus antum pahami dan kapan antum bisa memainkan ini. Gampangnya, Abi mau jadi apa nih sekarang? Oh sahabat, oke. Umi lagi mau jadi apa nih? Kekasih, oke kita main kekasih-kekasihan. Seru tuh kalau begitu. Partner, oke. Setting kita debat ya, debat tapi jangan baperan ya, oke. Nah, begitu. Nah, berperan seperti itu, insya Allah kita akan memiliki sebuah kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan menginspirasi, menjadi sebuah materi kehidupan buat kita semua. Ini juga khususnya buat Abi, mengingatkan diri Abi sendiri untuk bisa berperan lebih baik lagi menjadi seorang Abi sebagai kepala keluarga, suami, kekasih, dan seterusnya. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari pribadi, dari Abi pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sanal jaza kepada Abi Andika yang sudah menyampaikan tausiahnya. Sangat menginspirasi sekali kan ya Bunda?
Baiklah ayah bunda bang kakak, usai sudah kajian satu doa kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucap